Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khusus untuk kelas 11 perhotelan 1 atau perhotelan 2 ataupun 3. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak pada pertemuan ke-1 ini kemarin sudah perkenalan, daftar hadir sudah. Kita masuk ke materi ya. Housekeeping untuk di kelas 11 itu ada 5 kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami public area section, kemudian 3.2 menerapkan penggunaan peralatan, 3.1 menerapkan penataan peralatan, 3.4 memahami bahan pembersih, dan 3.5 memahami jenis dan objek yang akan dibersihkan. Itu kompetensi dasar di kelas 2 selama semester 1 atau semester ganjil. Nah, kita memasuki ke kompetensi dasar yang pertama yang akan kita bahas, yaitu 3.1 dan 4.1. 3.1 ini adalah memahami public area section. Deskripsi public area section pada pertemuan ini akan dibahas beberapa aspek penting, yaitu pengetahuan dasar tentang public area section, memahami keselamatan dan keamanan kerja di public area section, menggunakan alat-alat pelindung kerja sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan atau SOP ya. Jadi pengetahuan dasar public area section itu apa, kemudian keselamatan dan keamanan kerjanya di public area section, kemudian alat-alat yang digunakan pelindung kerja sesuai dengan standar apa saja, nanti kita bahas. Kemudian mengidentifikasi ya, supaya tahu peralatan sesuai dengan lokasi area, menata peralatan, membersihkan area yang kering dan basah, dan menyimpan peralatan pembersih dan bahan kimia. Nah, kita masuk saja ke pengertian daripada public area section. Public area section memiliki tugas pokok untuk menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan, dan kenyamanan seluruh area hotel, baik yang ada di luar gedung hotel maupun ada di gedung di dalam hotel, termasuk tempat-tempat untuk karyawan. Jadi nanti di hotel itu bukan hanya di luar, bukan hanya di dalam, tetapi ada untuk karyawan ya, kecuali kamar tamu dan dapur atau kitchen. Public area section di samping memiliki tugas pokok, di atas juga memiliki tugas untuk menjaga usia alat. Jadi alatnya juga harus dijaga ya, dan perlengkapan yang dimiliki oleh hotel secara maksimal harus dijaga. Dan usianya, apakah usianya sudah tua atau sudah rusak alat-alatnya ini. Kalau memang sudah rusak nanti tinggal diganti. Jadi kita yang nanti bagian public area section inilah yang bertugas memantau, mengamati, atau bertugas menjaga alat dan perlengkapan yang dimiliki oleh hotel. Nah, di bagian luar gedung meliputi parkir area. Kan di hotel itu ada parkir area, itu nanti juga bagian daripada tugas public area ya, untuk dijaga kebersihannya, kerapihannya, keindahannya, garden, kebunnya, swimming pool. Di hotel itu ada swimming pool ya. Mungkin beberapa hotel yang kecil Melati itu tidak ada swimming pool, tapi sekarang sudah mulai ada. Mulai hotel bintang 3, 4, 5 sampai ke atas itu sudah swimming pool itu harus sudah ada. Nah, itu supaya bisa digunakan oleh tamu, supaya bersih airnya, rapi, indah. Nah, itu harus dijaga oleh bagian public area. Kemudian ada tenis court, lapangan ya, lapangan tenis. Nah, tidak semua sebetulnya, hanya mungkin hotel bintang 5 yang biasanya ada. Public toilet. Nah, public toilet ini adalah sangat penting sekali, karena di beberapa hotel yang namanya public toilet itu harus ada, atau restroom ya. Kan biasanya kalau ada tamu datang dari mobil atau dari jauh, Pak mau ke toilet dulu atau ke restroom dulu. Nah, inilah yang harus dijaga oleh
seorang public area ya. Artinya apa? Dia harus bersih ya, wangi. Jadi jangan sampai kelihatannya jorok karena akan menampilkan posisi hotel itu sendiri. Wah, hotel ini bersih, rapi. Nah, kalau hotelnya ini tidak bersih, tidak rapi, tidak wangi, nanti ada asumsi bahwa hotel ini pelayanannya tidak bagus. Semua tempat sampah di luar gedung. Nanti biasanya kalau di hotel itu ada tempat sampah. Nah, itu juga harus dijaga oleh seorang public area. Bagian dalam tentu ada di luar hotel, ada di bagian dalam. Nah, ini kalian akan dalami pada saat kalian akan mengikuti kegiatan PKL nanti di kelas 2, mungkin di semester genap atau semester 2 ya. Nah, bagian dalam gedung hotel itu lobby area. Biasanya tempat untuk menunggu ya, kemudian elevator atau lift ya. Biasanya kalau hotelnya berlantai, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu ada yang namanya lift elevator ya. Nah, itu juga harus dijaga karena biasanya kalau di dalam ruangan dinding elevator itu, lift itu suka banyak bekas tangan, kotor, debu lain sebagainya. Nah, itu tugas daripada nanti yang harus dijaga oleh public area. Food and beverage outlet, jelas di dalam hotel itu biasanya ada tempat makan, minum, ya outlet kecil biasanya ada tempat duduknya kayak semacam kafe, ya. Kemudian koridor itu selasar jalan ya, yang harus dijaga. Apakah dia jalannya banyak debu atau sampah, staircase, kemudian office, toilet, employee area, fitness center, garden. Ya, garden ini mungkin garden yang di dalam ya, di dalam itu suka ada taman-taman. Ya, fitness center biasanya kalau hotel besar suka ada namanya pusat kebugaran. Itu juga harus dijaga. Untuk menjangkau semua area itu, public area section dibagi menjadi beberapa subsection atau menjadi satu section ya, tersendiri di dalam housekeeping department, tergantung dari workload maupun luas areanya. Adapun subsection di public area section adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah houseman subsection yang mempunyai area tugas pembersihan lobby area, toilet, koridor, salasa, employee area, food and beverage outlet. Yang kedua garden subsection bertugas untuk mengatur dan memelihara seluruh taman yang ada di hotel ya, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Yang ketiga sport and recreation subsection yang mempunyai area tugas di semua fasilitas sport, olahraga, dan rekreasi di hotel tersebut seperti swimming pool, tennis court, fitness center, dan lain-lain. Nah, sebagai seorang public area, karena public area ini bagian dari departemen housekeeping ya, departemen housekeeping. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah penampilan diri atau persiapan diri. Jadi sebagai seorang karyawan, seorang staf di bagian public area, dia harus punya persiapan diri. Sebelum melakukan pekerjaan di dalam industri hospitality, seorang houseman dituntut untuk selalu berpenampilan baik ya, bersih dan rapi. Bagaimana hotel itu akan baik, hotel itu akan indah, akan rapi kalau penampilan diri kita saja sebagai seorang petugas, seorang karyawan tidak bersikap baik, ramah, bersih. Hal ini penting. Kenapa harus penampilan diri harus diutamakan? Ya, karena sangat mempengaruhi kesan yang ditangkap oleh para tamu hotel pada saat tamu datang ya ke hotel, lalu melihat karyawannya rambutnya acak-acakan, bajunya tidak rapi, sepatunya asal-asalan, warna kaos kakinya tidak sesuai ya. Intinya cara berpenampilannya harus sebaik mungkin, serapih mungkin ya, serapih mungkin. Karena tamu akan datang, akan menilai, saya mau nginep di sini, saya mau tinggal di sini, kok karyawannya saja seperti itu gitu. Nanti image-nya jelek. Nah, berikan yang image yang positif ya, yang baik. Nanti tamu juga memberikan penilaian, oh pelayanannya ramah, bajunya wangi ya. Nah,
Nah, penampilan dan pelayanan yang baik akan membuat tamu senang, ya pasti tamu akan senang dan kerasan tinggal di hotel kita, jadi betah, ya intinya nanti ujung-ujungnya adalah ke pendapatan, jadi tamu mau datang kembali. Hal ini dapat dijadikan sebagai alat promosi. Jadi sebagian kita juga selain sebagai staf housekeeping di public area, kita juga sebetulnya sedang memasarkan produk hotel. Jadi bagaimana supaya orang banyak menginap di hotel untuk menarik tamunya datang kembali. Ya kalau udah kesan pertama bagus, maka kesan selanjutnya dia mau datang lagi. Jadi jangan sampai nanti pada saat dia datang kesan pertama jelek, maka tamu juga nggak mau ke hotel itu lagi. Kemarin pelayanannya begini, kemarin juga pelayanannya begitu, orangnya juga staf-stafnya tidak ramah. Tapi kalau kita ramah, baik, orang hotel itu begitu, ya. Meskipun kita di bagian apapun harus bersikap ramah, apalagi di bagian ketika kita di bagian pelayanan. Nah ini contoh. Nah nanti kalian magang juga seperti ini. Ini mohon maaf yang saya tampilkan, yang Bapak tampilkan yang tidak pakai kerudung, ya. Memang ada beberapa hotel yang mewajibkan kerudung, boleh silakan dipakai. Ada yang tidak. Nah bukan berarti masalah, ya. Silakan disesuaikan, ya. Kalau memang nanti berkerudung, nanti aturan hotel juga ada bagaimana cara berkerudungnya. Nah minimal seperti ini tampilannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sepatu, ya. Jadi nanti tampilannya kelihatannya seragamnya beda, kemudian warnanya juga beda, kemudian cara bersepatunya, rambutnya juga ditatanya beda. Lihat penampilannya sangat anggun sekali. Nah, nanti kalian juga yang akan PKM mesti rapi. Kalaupun misalkan hitam putih, ya kalau yang Bapak pakai adalah housekeeping yang 2 tahun yang lalu, ya, sekitar 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, ya. Ini housekeepingnya. Nah kalau nantinya memang harus hitam putih, ya berarti aturannya hitam putih, ya, dimasukkan. Berarti biasanya kan suka dimasukkan. Sepatu pantofel, rambut tidak boleh panjang, harus pakai minyak rambut, ya. Mengingat peran staf housekeeping seperti tersebut di atas adalah sangat penting, maka mereka dituntut untuk memiliki sifat sebagai berikut. Harus memiliki kebiasaan rapi dan bersih. Nah, bagi para siswa sekarang yang belum terbiasa dengan rapi dan bersih, belajar, yuk, di rumah menata diri rapi, bersih, ya, supaya nanti terbiasa ketika kalian akan PKL, ketika kalian kerja di tempat tugas kalian, oh saya sudah terbiasa orangnya rapi, bersih, ya. 1, pakaian seragam bersih dan rapi. Jadi nggak berantakan, atau kalau kancing, ya kancingnya berurutan, jangan sampai jijak, ya. Rambut disisir, ya, pakai minyak rambut. Bagi pria berambut pendek, bagi wanita yang berambut panjang menggunakan ikat rambut berwarna hitam, diikat, ya, supaya tidak merumbai kemana-mana, ya. Kalau yang pakai hijab, kerudung, itu tinggal disesuaikan, ya. Kuku dipotong rapi, selalu bersih. Jangan, jadi kalau orang hotel meskipun kita di staf housekeeping, ya, atau di public area, kuku tidak panjang, ya, harus setiap 3 hari seminggu sekali dicek, ya, jangan sampai kelihatan hitam. Ya kalau kelihatan hitam panjang itu kan nanti ketika ada tamu mereka merasa gimana gitu, ya, kok tamunya kukunya warna hitam, mereka mau makan jadi teringat, apalagi tangan kiri kan gitu. Nah harus selalu pendek, dicek seminggu sekali. Telinga tidak bertindik bagi pria, jadi kalau yang laki-laki nggak boleh dibolongin, apalagi ada anting. Dan wanita bertindik tidak lebih dari 1. Maksudnya kan kalau 1 gantungan saja 1, nah tidak boleh banyak kesini misalkan panjang, ya, ada 3 bulatan, 4 bulatan, ya, itu bagi yang tidak di kerudung, ya. Aroma parfum yang pilih lembut, ya, boleh pakai minyak atau pewangi baju badan, tapi yang wanginya kalem, lembut, ya, tidak asal wangi gitu. Jadi ketika tamu datang enak menciumnya, baunya kan. Enggak sebaliknya, karena wanginya terlalu berlebihan, jadi tamu malah sebaliknya mau
muntah. Nah, hati-hati ya, pilih, karena tidak setiap minyak wangi itu bagus, karena harus yang lembut. Perhiasan yang dikenakan tidak berlebihan, boleh pakai jam, cincin boleh, tapi tidak berlebihan. Jangan sampai cincin di sini semua ada, gelang dipakai semua. Sepatu berwarna hitam dan bersih, kaos kaki bersih dan tidak beraroma, tidak sedap. Nah, ini yang paling banyak. Hati-hati, sepatu kaos kaki itu sehari diganti atau 2 hari sekali diganti. Kalau memang sudah bau, sehari ganti ya kaos kakinya, karena di sini banyak keringat ya, makanya suka menimbulkan rasa bau tak sedap. Kalau nggak percaya, kalian coba 2 hari 3 hari banyak keringetan, cium. Coba kalau sama tamu kecium baunya, pasti protes tamunya. Lihat penampilan bapak-bapak ini. Perawatan diri, mandi teratur setiap hari 2 kali sekali, udah itu pasti ya. Jangan sampai sebagai staf hotel atau kalian magang di hotel atau anak perhotelan tidak pernah mandi ya, jangan sampai. Tapi minimal 2 kali, pagi dan sore. Mencuci dan memelihara rambut secara teratur, cuci pakai sampo ya. Supaya apa? Supaya wangi, supaya tidak banyak ketombe, kutu. Kemudian memelihara kesehatan tubuh tetap bugar ya. Nah, harus kelihatan tetap sehat ya. Jangan kelihatannya loyo, kemudian ngantuk gitu. Nah, orang-orang staf hotel itu harus kelihatan energik gitu. Tidak berbau badan. Hati-hati ya, beberapa kasus pernah anak-anak magang pernah diprotes oleh pihak hotel karena ada beberapa siswa yang memang bau badan. Nah, bau badan ini memang ada yang bawaan, ada yang memang bawaannya dia kalau keringetan pasti bau badan. Ada juga yang memang tidak ya. Nah, ketika kita merasa diri kita bau badan, ya cepat bagaimana caranya supaya tidak bau badan ya. Membersihkan gigi dan tidak berbau mulut ya. Giginya ya minimal tadi 2 hari sekali, habis bangun tidur, habis setelah makan, gosok gigi supaya tidak kelihatan. Apalagi habis makan jengkol petek ya, sudah pasti itu bau ya. Kemudian yang keenam, memotong dan membersihkan kuku secara teratur. Tadi sudah disampaikan. Lihat cara penampilannya. Ya. Kemudian selain perawatan diri harus punya percaya diri, ya, pede, ya. Jadi kalau sebagai anak hotel magang, percaya diri gitu, ketemu tamu tuh tidak malu-malu gitu. Kalau ada tamu disapa, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu Pak. Kemudian dapat memecahkan masalah. Jadi ketika tamu misalkan nanya ke kita sebagai staf hotel atau staf public area, maaf Mbak atau maaf Dek, saya mau ke musola, kira-kira musolanya di sebelah mana? Nah, itu memecahkan masalah. Artinya kalian harus tahu musola di hotel itu di mana atau tempat masjid di hotel itu mana. Oh, kalian tinggal tunjukkan Pak, sebelah sana di lantai 2 misalkan, gitu. Atau ketika ada orang nanya public area, di public area, Mbak, saya pengen ke toilet. Kalian ditanya toilet, di mana ya toilet? Enggak gitu. Ketika ada orang nanya, kamu nanya, saya pengen ke toilet, kalian langsung jawab, silahkan sebelah sana, belok kiri, nanti ada ruangan Bapak, silahkan ke sana. Nah, itu namanya memecahkan masalah. Kemudian diplomasi. Ketika ada apa-apa, diplomasi itu bisa, misalkan ada tamu marah-marah, ya, kita bisa meredam, ya. Iya Bapak, selamat siang, ada yang bisa saya bantu, mohon maaf, ya gitu caranya. Artinya berdiplomasi. Jangan ada orang marah-marah, harusnya kita dengarkan dulu, jangan langsung kita marah, apa Bapak marah-marah, kan enggak begitu ya. Diplomasi itu berarti kita ketika ada masalah, kita bisa menyelesaikannya, kemudian bisa mengajak komunikasi. Kemudian ketenangan, ya, orang perhotelan itu, orang staf housekeeping juga harus memiliki jiwa ketenangan, tidak buru-buru, ya, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang G, kemampuan dalam mengingat nama dan wajah tamu. Ini saya salah satu kelemahan saya juga mengingat nama. Saya sering lupa nama, ya. Nah, kemampuan mengingat nama. Jadi ketika ada tamu mengenalkan diri dengan saya, misalkan dengan saya Deden, misalkan, kita ingat namanya. Ketika kita besok ketemu dengan Bapak itu, selamat pagi Pak Deden, siapa pakai namanya? Mereka akan merasa bangga dan senang ketika disebut namanya, ya. Ingat wajahnya, jangan namanya modelnya begini, namanya Pak
pagi Pak Ahmad. Siapa Pak Ahmad kan begitu ya. Saya Dede. Oh iya, kita lupa ternyata. Harus punya kemampuan mengingat nama dan wajah. Kemudian menerapkan tata cara dan etika dengan tepat. Ya, tata caranya gimana? Jangan sok kenal ya. Kalaupun mereka sudah kenal dengan kita, itu tamu kita tetap kita jaga jarak ya. Ya, kita punya cara dan etika. Kesegaran jasmani jelas. Kita harus punya sehat ya, fisik yang kuat, disiplin dalam pelaksanaan kerja. Satu ya, kelemahan kita kadang kurang disiplin. Hati-hati ya, orang yang magang di PKL, banyak anak yang teman-teman kalian yang lalu-lalu malas untuk masuk kerja. Nah, ciri dari sebuah karyawan itu dianggap baik atau tidaknya adalah dia masalah kedisiplinan. Ya, ada orang yang kadang izin pengen tidak masuk kerja bilangnya sakit, padahal enggak sakit. Nah, itu hanya alasan ya, tolong diperhatikan. Nah, itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ke-1. Nanti pada pertemuan kedua akan kita diskusikan, atau nanti saya berikan video atau tugas dan lain sebagainya ya. Jika ada kurang yang paham atau yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, baik lewat grup ya atau lewat chat pribadi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pertemuan hari ini, materi tentang public area section. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.